kita disuruh kan zuhud tuh. Nah kemudian dalam zuhud ini ya kita kan banyak kebutuhan kita tuh, buat makan, minum, ya, tempat tidur apa semua. Apakah itu termasuk gitu bagian dari zuhud apa enggak? Kalau kita butuh ini tuh katanya. Nah di sini Imam Ghazali ya membahas ini, jadi tentang penafsiran zuhud tuh bima wa min daruratil hayat, karena itu termasuk kebutuhan hidup. Ya, kita kan perlu makan, minum, tidur, pakaian gitu. Ya, nah karena kita kan disuruh kemarin sama dininya disuruh kan zuhud kita. Ya, jadi kalau zuhud kan berarti kita nggak mikirin itu, yang kita pikirin apa ya, hubungan kita kepada Allah subhanahu gitu ya. Jadi kita sibuk aja kalau orang yang pandai zuhud kan gitu, nggak mikirin makan, nggak mikirin minum, tidur. Kemarin aja kan yang Nabi Isa tidur itu aja yang ditegurkan. Ya, Nabi Isa tidur pakai ganjil, palanya pakai batu. Gitu kan, batu dia ditegur sama iblis, lu enak-enakan kalau kata zuhud, masa tidur pakai palanya diganjil pakai batu kan gitu. Akhirnya ya Nabi Isa kan buang dah tuh batunya tuh, ambil dah cuma tuh gitu ya. Nah itu ya, nah sekarang kita nih ya buat orang-orang macam kayak kita gitu, nah ini kan perlu kan kita perlu zuhud. Nah tapi keperluan kebutuhan badan kita ini untuk bisa tuh ya sugul ya sibuk kepada Allah, kita bisa ibadat ngapa kan perlu ada yang nunjang badan kita, makan, minum, pakaian gitu. Nah ini ya, nah di sini ya apa tuh Imam Ghazali ya memperincikannya nih. Nah di sini katanya ilam annaman nasu munhamikuna fihi yang qasimu ya ila kudurin wa muhimin. Kan Imam Ghazali bahwa manusia yang di mereka tuh bergelimang ya tiap hari itu yaitu ya kepada dua bagian. Itu ada yang fudul dan ada yang muhim gitu. Fudul tuh artinya yang keperluannya nggak penting. Nah kalau muhim tuh keperluannya yang penting. Nah kalau fudul itu seperti apa? Di sini contohnya kalau khairil musawamah masalah ya seperti kendaraan tuh kuda ya yang bagus ya, kuda yang musawamah tuh yang bagus dah, kuda apa ya gitu ya, buat kendaraan kalau gitu karena kendaraan yang bagus dah gitu ya. Nah itu katanya itu fudul. Kenapa dianggap fudul? Karena kita masih bisa jalan kok pakai kendaraan gitu. Nah itu termasuk daripada kalau bilangan zuhud tuh nggak zuhud gitu kita ya, itu fudul. Nah kemudian ada yang nggak muhim, yang penting gitu. Nah yang penting ini ya itu dibagi lagi gitu ya, kepentingan kita nih. Nah yang penting itu seperti makan, minum gitu ya. Nah itu kan yang penting tuh. Nah tuh ya bagian yang penting tuh. Nah kemudian katanya nah mungkin itu adalah termasuk bagian daruri, bagian yang butuh, yang perlu ya gitu ya. Nah di sini kata Imam Ghazali itu yang penting yang harus kita ya mesti ada ya, biar kata kita zuhud tapi mesti ada, yaitu ada 6 katanya. Pertama makanan, matam, wal malbas pakaian. Nah juga melamatkan tempat tidur ya, dimana tinggal itu, bahasa sih dan alat-alatnya tuh, alat rumah tangga. Nah kemudian wal mankah ya, perempuan yang dinikahin. Nah itu kan bagian yang muhim kan gitu ya. Nah, wal mal wal jah ya, dan juga harta tuh kan. Nah itu katanya ya termasuk bagian daripada barang-barang yang dibutuhkan itu ya, yut labu li agratin gitu ya. Ini itu dicari ya karena ada tujuan tadi gitu ya. Nah itu ya. Nah sekarang masuk kepada al-awalu yang 6 ini hadis sita tuh yang penting yang 6 ini. Al-awalu pertama al-mat'am, makanan ya, mesti kita biar kata tuh kita sebut bidaan mesti makan. Karena apa? Kalau kita nggak makan kita nggak bisa yang namanya ibadah, mau zikir ya, mau sholat gimana gitu ya. Nah itu mesti itu gitu ya ada. Nah wala budda lil insani min qutin halalin ya, mesti itu ya, artinya wajib tuh la budda ya, mesti buat si orang itu daripada makanan yang halal ya. Kita mesti itu makan makanan yang halal, nggak boleh yang haram ya. Karena bilangan zuhud tuh ya yang paling rendah yaitu zuhud daripada yang ya haram ya gitu ya. Zuhud yang haram jadi itu yang namanya haram tuh nggak senang kan, yang artinya zuhud kan nggak senang, nggak demen
gitu. Nah kalau yang namanya haram itu udah wajib gitu. Ini makanan ya apaan aja tuh yang haram itu udah wajib kita jauhin ya, berarti kita zuhudin, nggak demen lah gitu ya. Nah pertama tuh ya, jadi manusia itu butuh daripada makanan yang halal nih. Buat apaan? Yuki musul bahu ya, untuk menegakkan tulang punggungnya ya, badan kita tuh biar tegar itu ya, biar enak gitu. Kalau nggak gitu loyok kan ya, nggak ada makan kan gitu ya. Nah gitu kan. Nah ya, yuki musul bahu walakin lahu turun lainun, akan tetapi yang namanya makanan ini pembahasannya tuh ada dua sisi, ada panjang ada lebar. Lebar tuh artinya luas. Kalau panjang tuh keinginannya lama gitu ya. Kalau panjang yang dikatakan panjang ya, jadi buat sekian itu ya. Nah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun gitu, itu namanya tul ya, panjang. Nah kalau irdun itu lebar, artinya luas, makannya itu luas gitu ya. Nah di sini akan dibahas nih antara turun dan irdun. Para Buddha min qabli tulihi wa irtihi ya, orang yang zuhud mesti mengekang ya, yaitu panjangnya dan lebarnya, artinya lama dan luasnya gitu ya. Hatta yatimma bihi zuhdu, sehingga sempurnalah dengan ini ya, dengan dingekang ini sempurna tuh kezuhudannya gitu. Jadi biar zuhud kita sempurna. Mana tuh? Fa'amma turuhu bi babil idafati ila jumlatil umri. Adapun kalau yang dikatakan tul itu panjang lama itu ya, nah disandarkan kepada umur kita. Kita itu yang namanya disebut panjang ya, lama gitu ya. Jadi kita tuh ya harus punya simpenan ya. Ini latihan ini kan simpenan nih ya. Jadi orang zuhud tuh ya punya simpenan, itu panjangnya apa? Itu sepanjang ya umur kita gitu ya. Kalau umur kita ya artinya tuh nggak boleh lebih dari setahun ya, karena kalau udah lebih setahun itu udah terlalu lama disebutnya kelewatan ya. Kita kan paling hidup kan gitu kan kita tuh kalau dari apa rencana kita umpama dari sekarang tahun besok kan gitu, ini lebaran kemarin, lebaran besok itu kan gitu. Kalau lebaran masuk lagi sih gimana nggak tahu dah ya. Kalau lebaran besok kan masih ada punya bayangan kan iya, kalau lebaran nih kan kita kemarin habis lebaran tuh. Nah karena lebaran besok masih ada punya bayangan bahwa kita masih hidup gitu ya. Karena kemarin kita kan kemarin lebaran ini kita kemana tuh ya, ke Pangandaran kan gitu kan. Nah gitu ya hiburannya ya, gitu kan. Nah lebaran besok kan masih punya bayangan nih kayak masih hidup dah gitu. Berarti kita kalau tahun besok ya nggak mungkin ke situ kan ya, doain lah ke Jogja kali gitu. Nah, ya, kan ukuran apa tul namanya panjang umur. Nah kalau umpama 5 tahun akan datang atau itu sih kejauhan gitu ya. Itu ukuran yang namanya panjang umur gitu. Jadi panjang umur bukan ya yu'ammaru alfasana ya, panjang umur 1000 tahun ya. Nah ya itu yang dikatakan tuh ya nyata ya. Nah bila dapat jumlah umur fa'in naman yamliku to'a ya, yaitu to'a mayaumin fala yakna'u bihi. Adapun orang yang punya makanan untuk sehari, dia nggak boleh qanaah ya. Qanaah ini terima apa adanya aja gitu. Ini punya makanan nih ya, persiapan buat sehari. Nah jadi makan apa yang ada ya gitu ya. Jangan qanaah tuh ya udah hari ini udah ya, jangan banyak makan gitu. Itu kan qanaah namanya, udah makan. Kalau emang dia punya persiapan buat sehari gitu ya. Bagi orang jangan gitu ya. Begitu bagi orang kan jadi qanaah kan gitu ya. Udah kita kalau memang ada persiapan gitu nih makan sehari gitu, udah makan aja gitu ya. Jangan bagi orang, jangan dikasih orang gitu tuh ya. Tuh maksudnya gitu ya. Nah kalau punya buat sehari doang nih, besok sih nggak ada ya gitu kan lain dah gitu ya. Tuh punya makan tuh untuk sehari, nggak boleh dia qanaah tuh gitu ya. Ala Buddha ya gitu ya, wi palayak nabi wa amma irduhu pami papi miqdari ta'am wa jinsihi gitu wa waqti tanawulihi. Adapun kalau yang dikatakan irdun tuh luasnya tuh makan
itu menurut kadar makanannya dan jenisnya dan waktu makannya. Nah itu ya. Nah kalau tadi kan lamanya tuh maksudnya gitu tahun. Nah sekarang ya luasnya nih. Kalau luasnya tuh makan itu kadarnya mana? Itu lihat kadar makannya. Makannya seapa, sepiring, apa 2 piring gitu ya. Itu kadar ya makannya gitu ya. Nah wajin cihi dan jenis makanannya yang dimakan apaan ya itu tuh yang namanya kadar makannya itu ya makan nasi apa makan jagung apa makan kan itu kan masing-masing kan tuh ya gitu itu namanya jenisnya. Nah wawat di tanah ulihi dan waktu makannya kapan makannya pagi sore atau malam ya gitu apa digabung aja ya gitu Giangri Giangri di pagi siang sore digabung kali makan gitu ya. Nah tuh ya nah gitu ya waktunya tuh waktu tadi. Nah tuh ya gitu jadi kalau yang dikatakan luasnya jadi dilihat ya. Nah itu ya makannya seapa. Nah kemudian ya jenis makanannya apa dan juga ya waktunya. Nah gitu ya. Wa amma tuluhu fala yuqsaru illa bi qasril amali. Kalau yang dikatakan tuh waktu apa tuh masanya panjang waktunya itu ya yuksaru itu dibatasin tidak akan terbatas katanya pala yuksaru tidak akan dibatasin illa bikasril amali kecuali dengan memendekkan amal angan-angan ya. Jadi kalau yang namanya pembatasan itu ya makan itu ya maksudnya nih itu ya bagaimana angan-angan kita dah ya keinginan kita apakah ya persiapan kita ini ya buat sehari apa buat sebulan ya buat setahun gitu itu tergantung ya qasrul amal pendek gitu ya gitu amal. Wa aqallu darajati zuhdi bihi al-iktisal ala qadri dafil ju'i inda siddatil ju'i. Yang sekurang-kurangnya paling rendah nih derajatnya orang zuhud yaitu membatasi atas kadar menolak lapar ketika sangat lapar. Wa khaufil maradi dan takut sakit ya. Wa min hadza haluhu ya inilah keadaannya tuh ya. Nah ya buat orang yang paling rendah derajat zuhudnya segitu. Jadi dia batasinnya tuh sekedar kalau dia makan apa tuh nahan ya apa dimakan karena lapar. Nah dimakan sekedar jaga supaya jadi jangan nggak lapar gitu dan juga jangan sampai sakit katanya ya gitu ya. Faizas nah akalnya gitu ya halugu gitu ya. Faizas taqalla bima tanawuluhu lam yudakhir yang yudakhir min hizaihi li asaihi wa hadhihi hiya darajatul ulya. Nah apabila faizas taqalla bima tanawuluhu apabila dia bebas untuk memakannya walam yudakhir min ghidaihi dia nggak akan simpen makanannya itu li asaihi untuk makan malam gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau orang yang ya membatasin tuh untuk ya dia itu makan, nah itu dimakan waktu kapan dia lapar. Nah dimakanlah untuk mencegah laparnya dan mencegah ya dari sakit gitu ya. Nah gitu ya tuh ya dari itu. Nah katanya nah kalau seperti itu dia punya keadaannya maka dia itu jangan nyimpen makanannya untuk makan malam. Jadi udah dimakan dan niatnya tadi kan dikasih jangan kona'ah kan gitu ya. Nah cukup jadi dimakan lah ya jangan nyimpen buat malam. Jadi siang aja bawa dimakan gitu ya. Ya artinya itu ya tuh darajatil ulya gitu. Ada darajatis saniyah
tingkatan yang kedua ayyudakiru li sahrin au arba'ina yauman. Nah, tingkatan yang kedua orang yang zuhud itu yaitu dia nyimpen makannya itu untuk sebulan atau 40 hari. Ya. Nah, untuk sebulan atau 40 hari. Ini ya tengah nih. Nah, wadarajatus salisa, derajat yang tingginya ketiga ayat dakira lisanatin pakat, yaitu dia nyimpan setahun. Ya, makannya nih. Ya, gitu. Ya, pakat. Wa hadhihi rutbatud du'afa izuhad. Ya, inilah tingkatan ya orang-orang zuhud yang paling lemah. Ya, orang zuhud yang paling lemah itu nyimpen tuh barang buat setahun makan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya, jadi di sini untuk makan, jadi dilihat tuh orang-orang yang zuhud nih, pama kita zuhud nih, zuhudnya kita tuh sahabat dalam makanan nih, ya dalam kita makan, nah gitu. Ya tadi kan dikatakan ada lamanya, nah ada luasnya, gitu kan. Nah lamanya itu ukuran setahun, gitu kan. Nah ya luasnya makanan yang dimakan, ya sama ya waktunya kita. Nah, kemudian kalau kita nih termasuk orang yang zuhud yang mana nih? Kalau kita nih termasuk orang yang tingkat pertama tuh, nah itu berarti kita ya nyimpannya kita tuh makanan untuk 1 hari aja. 1 hari aja. Ya, itu ya kita makan nih. Ya, jadi kita makan kapan tuh perut kita tuh lapar, nah kita makan. Ya, jadi nggak perlu pakai nyimpan ntar sore. Ya, nanti kapan gitu. Nggak makan dah habis. Itu tingkat yang paling gitu. Jadi nggak ada tuh simpenan gitu ya buat apa tuh ya, ya makanan tuh ya buat besok buat apa gitu. Itu untuk tingkat yang paling tinggi derajat orang zuhud tuh. Jadi idihornya dia tuh nyimpan makanan untuk hari itu aja udah gitu ya. Nah tingkat yang kedua dinyimpannya tuh untuk sebulan atau 40 hari. Itu pertengahan gitu ya. Yang paling rendah yaitu setahun. Ya, kita nyimpan setahun untuk makanan. Ya, dari lebaran kemarin tuh, ya kita udah kumpulin dah tuh, ya buat sampai lebaran besok gitu, ya. Yang kita makan apa tuh? Tiap hari, ya, umpama makan seliter, gitu kan? Hari, gitu kan? Liter. Nah, berarti kan kalau setahun tuh, gitu kan, ya berapa tuh? Ya 360 liter, ya itu, ya. Ya udah karung dah tuh ya, ukuran apa ya, ukuran dekat dah tuh ya. Itu kalau padi jorok gitu ya, tuh gitu ya, tingkatnya dakhiru di sanatin pakot pahajihi durut batu doa apa izuhan wa manita li aksar min zalika. Ya, adapun orang yang nyimpen lebih dari setahun katanya Bidalika patas miyatu zahidan mu'alun, disebut orang yang zuhud itu mustahil, nggak bisa dah. Kalau dinyimpannya tuh lebih dari setahun, nggak bisa disebut dia orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud itu simpannya tuh setahun aja, yang nggak banyak gitu. Nah ya, nggak ada tuh, nggak ada lagi udah. Jadi dia tuh waktunya digunakan buat apa tuh, buat ibadah saja udah. Ya, karena dia punya simpanan nih setahun dari puasa kemarin, lebaran kemarin, nah sampai lebaran besok udah, ya. Nah jadi dia nggak ngapa-ngapain udah, ya. Jadi udah, ya. Dikir pada apa semua pada Allah udah, gitu tuh, ya. Itu buat orang, ya. Kalau kita nyimpan itu termasuk masih bilangan yang rendah, gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, ya lebih dari setahun berarti nggak bisa disebut orang zuhud katanya. Li'an naman amala baqa'a aksar min sanatin fa huwa tawilul amal jiddan katanya. Adapun orang yang punya keinginan tuh hidup lebih daripada setahun, maka orang itu disebut tulul amal. Ya, jadi target kita tuh sini dalam agama itu setahun gitu, ya. Jadi ya tahun tuh dulu amal jidan tuh. Para yaqimu min zuhdu, maka enggak sempurna tuh zuhudnya illa iza lam yakun lahu kasbun wala yaqda linaf walam yaqda linafsihi al ahza min aidin nasi katanya tuh. Nah
tidaklah akan sempurna tuh zuhudnya seseorang itu, ya, gitu, kecuali apabila dia punya kerjaan, itu ya, dan dia tuh, ya, punya kerjaan tuh, ya, itu iza lam yakun lahu kasbun walam yardo li nafsihi al azza min aidin nas, dan dia nggak redok dirinya tuh, nggak senang kalau nerima dari pemberian orang, itu ya. Jadi orang yang disebut orang zuhud tuh, ya, bukannya dia ngemis, minta atau ngarepin pemberian orang, dia usaha, gitu ya, usaha cari tuh, ya, gitu. Dan juga nggak apa tuh, nggak pengen tuh, ya, orang kasih, orang ini ya, berikan, itu yang namanya orang zuhud, gitu. Nah kalau kita tuh, ya, selalu ngarepin pemberian orang, itu bukan orang zuhud, itu orang khiris namanya, ya, orang tomat, ya. Tomat tuh selalu ngarepin, itu lawan dari qanaah, gitu ya. Nah kalau qanaah kan udah paling enggak, ya, gitu. Nah kalau orang yang, ya, gitu, ini zuhud tapi ngarepin, ya, pemberian orang, jadi nggak kerja, nggak apa gitu, ngarepin orang, ya, orang bagi, orang kasih, itu bukan orang zuhud, gitu ya. Nah artinya, kalau ngarepin dari anak bukan itu. ya kalau kita sih emang jaminan dulu, jaminan anak, gitu kan, gitu ya. Kalau orang tua gitu udah emang nggak ada kemampuan, itu emang udah kewajiban anak, gitu. Itu udah termasuk, ya, usaha kita juga kan. Anak itu kan al-waladu min kasbi abihi. Nabi kata anak itu usaha dari bapak, ya, gitu. Jadi anta wa maluka li abika, gitu ya. Yang ada orang sahabat tuh nanya apa tuh, ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, abah saya tuh ngambilin duit saya mulu, gitu ya, gitu ya, duit saya diambil dulu sama abah saya, didateng tuh. Nah akhirnya, ya, Nabi kan bilang anta, ya, wa maluka li abika, kamu dan bapak kamu itu milik, ya, itu kamu dan harta kamu milik abah kamu, gitu ya. Nah kalau anak kan wajib, ya, ngasih nafkah sama orang tua, wajib, gitu ya. Dan kata tuh orang tua tuh kaya juga, anak tetap wajib. Oh kita kan kagak, kalau abah kita kaya, wah abah gue banyak duit. Ada, kita nggak pernah kasih, malah gitu yang minta. Ya. Gitu, abah kita kaya, ya. Ya kita dulu kalau apa kita kaya, kita punya duit, gitu. Umpama kita punya duit nih, ya, 100.000, gitu. Nah 50.000 kan cukup tuh, atau 70 lah kita buat belanja, tinggal lebihnya 20.000. Kasih abah kita, meskipun abah kita punya duit banyak, jutaan dah, nah, gitu. Datang semua, ya, Pak saya punya duit nih, gitu, nih, ya, saya kasih abah bagi, gitu, ya. Itu kan sedekah sama orang tua. Kan sedekah sama orang tua 1 dibanding 600.000 sama Allah. Itu sedekah sama orang tua. Ya 1 nih, itu apa kasihnya tuh sedekahnya sama ibu abah kita tuh 1.000 dah. Itu nanti Allah balasnya kita 600.000. Nah kalau kita nggak bagi-bagi abah kita nggak dapat pahala. Bagi kasih abah kita nih, mana ada 20.000 dah, ya, lebih dari saya gitu. Terserah diambil udah, ya deh. Ya, bisa juga kan mancing. Mancing. Tapi jangan niat mancing, nggak dapat pahala. Itu, ya punya duitnya 20.000 gua, mungkin berapa tahun ntar dikasih 200. Ya, itu sih ngarepin. Ya, nggak dapat pahala, kasih. Nah, memang lu ada udah, nggak cukup ada, gitu. Ya, nah, gitu. Lu dapat pahala tuh. Ya, ya, itu nggak ada udah, abah kita udah nggak ada. Aku masih ada, kita nggak pernah bagi, itu mintain dulu.